Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajeng Jasa Fitri, kelas A3, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada Bootstrap 5. Untuk menu yang pertama yaitu di bagian atas, ada file. File digunakan untuk mengolah proyek termasuk membuat file baru, membuka file, atau menyimpan pekerjaan. Yang sebelahnya lagi ada edit. Edit digunakan untuk menyediakan fungsi undo dan redo, yaitu menu yang digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan. Sebelahnya lagi ada view. View memberikan opsi untuk memperbesar atau memperkecil desain kanvas serta mengatur tampilan panel. Dan yang terakhir yaitu ada help, memberikan akses ke dokumentasi dan panduan penggunaan editor. Kita masuk di bawahnya menu toolbar cepat yang terdiri dari New, Open, Save. Digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan proyek. Lanjut, sebelahnya ada Setting. Setting untuk membuka pengaturan editor, termasuk tema shortcut dan referensi proyek. Sebelahnya lagi ada Asisten, adalah fitur bantuan otomatis untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ada Undo, ada Redo. Lanjut, sebelah kanannya lagi ada Preview, menampilkan perhatiin jauh desain ke dalam jendela browser untuk memastikan desain sudah sesuai. Lanjut, sebelahnya lagi ada Export, fungsinya untuk mengekspor proyek ke file HTML, CSS, atau JavaScript. Lanjut, kita masuk ke dalam menu Studio yang terdiri dari UI, adalah singkatan dari User Interface atau antarmuka yang merujuk pada semua elemen visual dan interaktif yang membentuk tampilan dan nuansa sebuah aplikasi atau website yang dibangun menggunakan Bootstrap. Selanjutnya, bawahnya lagi ada teks. Teks dalam Bootstrap Studio merujuk pada semua tulisan atau konten berbasis teks yang Anda tempatkan di dalam desain website Anda. Mirip seperti menggunakan teks dalam aplikasi pengolah kata, Bootstrap Studio memungkinkan Anda untuk menambahkan, mengedit, dan menformat teks di berbagai elemen seperti heading, paragraf, tombol, dan banyak lagi. Selanjutnya lagi ada image. Image atau gambar dalam Bootstrap Studio merujuk pada elemen visual yang dapat Anda tambahkan ke dalam desain web Anda, sama seperti Anda menambahkan gambar ke dokumen Word atau presentasi PowerPoint. Selanjutnya ada control. Control adalah panel atau alat yang memungkinkan pengguna untuk mengatur properti dan pengaturan elemen di kanvas desain secara visual. Selanjutnya lagi ada grid. Grid adalah tata letak yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen di dalam halaman web Anda secara responsif. Grid ini seperti sebuah tabel yang fleksibel, di mana Anda bisa mengatur seberapa banyak ruang yang Anda berikan untuk setiap elemen, baik itu pada layar komputer, tablet, atau ponsel. Selanjutnya lagi ada container. Container adalah seperti wadah atau bingkai yang membungkus seluruh konten di dalam sebuah halaman web. Seperti sebuah kotak besar yang kamu gunakan untuk menata barang-barangmu agar terlihat rapi dan teratur. Selanjutnya yaitu ada cards. Cards adalah komponen yang sangat fleksibel dan sering digunakan untuk menampilkan berbagai jenis konten dalam bentuk yang terstruktur dan menarik. Cards seperti kartu fisik yang berisi informasi tertentu. Dalam konsep web, cards bisa digunakan untuk menampilkan produk, artikel, proyek, atau informasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada page. Page adalah unit dasar untuk membangun sebuah website. Page ini seperti selembar kertas kosong yang siap kamu isi dengan berbagai elemen untuk membentuk halaman website yang kamu inginkan. Selanjutnya lagi ada pagination. Pagination adalah fitur yang sangat berguna untuk memecah konten yang panjang menjadi beberapa halaman yang lebih kecil dan mudah dinavigasi. Selanjutnya lagi ada tabel. Tabel adalah cara yang efisien untuk menyajikan kata dalam bentuk baris dan kolom yang terorganisir. Berikut seperti tabel dalam dokumen Word atau Excel, namun dengan tampilan yang lebih modern dan responsif sesuai dengan desain Bootstrap.
Selanjutnya lagi ada form. Form adalah komponen penting yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan website dengan cara memasukkan data, seperti formulir pendaftaran, formulir kontak, atau formulir pencarian. Selanjutnya lagi ada sosial. Sosial dalam konsep Bootstrap Studio biasanya merujuk pada integrasi elemen sosial ke dalam desain website yang Anda buat. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce pada fitur yang memungkinkan Anda membangun toko online yang lengkap dan fungsional secara visual menggunakan platform ini. Dengan kata lain, Bootstrap Studio menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk membuat tampilan depan front-end dari toko online Anda, mulai dari halaman produk, keranjang belanja, hingga halaman checkout. Terus yang terakhir yaitu ada MIS. MIS adalah singkatan dari miscellaneous atau berbagai-bagai. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kategori komponen, fitur atau pengaturan yang tidak masuk ke dalam kategori yang lebih spesifik seperti komponen, setting, atau lainnya. Berikut di bawahnya lagi ada overview. Overview adalah panel atau tampilan yang memberikan gambaran atau ringkasan dari proyek desain web Anda. Panel ini biasanya terletak di bagian samping atau atas area kerja utama dan menampilkan elemen-elemen penting yang terdiri dari HTML dan body. Baiklah, kita lanjut ke menu sebelah kanan, yaitu terdapat Appearance, fungsinya untuk mengatur visual, elemen, seperti warna, margin padding, tinggi, dan lebar. Lanjut sebelahnya lagi ada Option. Option untuk menambahkan atribut khusus pada elemen seperti ID atau kelas. Lanjut sebelahnya lagi ada Animation. Animation adalah menambahkan animasi pada elemen seperti transisi atau efek cover. Lanjut, pada bagian desain, terdapat beberapa komponen penting yang membantu dalam proses pembuatan halaman web. Di antaranya adalah page, style, JavaScript, font, dan image. Pada page, yaitu untuk membantu dan mendesain halaman-halaman web yang konsisten. Selanjutnya, pada style, untuk menyediakan desain standar yang konsisten untuk elemen-elemen HTML seperti tombol, tabel, formulir, dan lainnya. Selanjutnya lagi yaitu ada JavaScript yang berfungsi untuk menyediakan komponen interaktif yang mudah digunakan tanpa menulis JavaScript dari awal. Selanjutnya lagi ada font. Font berfungsi untuk menyediakan tipografi yang konsisten dan elegan untuk mercantik tampilan teks di halaman web. Dan yang terakhir ada image. Image adalah untuk membuat gambar responsif yang secara otomatis menyediakan ukurannya dengan lebar kontainer. Selanjutnya lagi, pada menu theme, terdapat theme color, body color, text, link, border, dan focus rank. Theme color. Theme color berfungsi memastikan konsistensi warna di seluruh aplikasi atau situs web. Selanjutnya ada body color, berfungsi menentukan warna dasar latar belakang halaman atau elemen utama. Selanjutnya lagi ada text, berfungsi menyediakan berbagai kelas CSS untuk pengaturan tipografi, misalnya ukuran teks, warna teks, font weight, dan lain-lain. Selanjutnya lagi ada links, fungsi menentukan warna dan efek hover untuk tautan agar terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Selanjutnya lagi ada border, menambahkan garis batas di sekitar elemen untuk membedakan atau menyoroti elemen tertentu. Dan yang terakhir ada focus ring. Focus ring berfungsi untuk menyediakan indikasi visual yang jelas tentang elemen mana yang dapat aktif atau terfokus, misalnya pada tombol input, teks, dan form file. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.